di materi kuliah statistik. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang korelasi dan analisis regresi. Yang kita pelajari kali ini adalah uji korelasi Pearson dan regresi linier berganda. Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa dapat membuat ketepatan dalam menjelaskan uji parametrik dan ketepatan menggunakan uji tersebut dalam menyelesaikan masalah. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara untuk melakukan uji korelasi Pearson dan regresi linier sederhana. Tools yang kita gunakan, kita bisa menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Yang pertama adalah analisis korelasi. Untuk analisis korelasi, tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan dari dua variabel atau lebih. Namanya korelasi berarti mencari hubungan. Kalau korelasinya sederhana, itu ada variabelnya hanya dua. Tetapi kalau korelasinya itu banyak, variabelnya lebih dari dua. Seperti yang kita ketahui, untuk korelasi sederhana misalkan ingin melihat hubungan antara kekerasan dari tablet dengan uji disolusi. Nah, itu korelasi sederhana karena kita membandingkan hanya dua variabel. Lain halnya dengan korelasi regresi, korelasi berganda. Variabelnya itu bisa lebih dari dua. Sebagai contoh, untuk mengetahui kuantitatif struktur activity relationship atau QSAR dari suatu struktur, nantinya dilihat hubungan sifat fisika kimianya terhadap aktivitas obat tersebut. Hubungan nanti parameternya kita bisa menggunakan parameter hidrogen, parameter parakor, atau parameter yang lain-lain. Tentunya kalian sudah melakukan praktikum ini di kimia medisinal. Untuk namanya uji korelasi, kita mengenal istilah koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu digunakan untuk mengetahui kearatan hubungan yang pertama. Yang kedua, arah hubungan bisa positif bisa negatif. Atau yang ketiga, untuk mengetahui hubungan tersebut berarti sangat berarti atau malah tidak ada hubungan sama sekali. Nah, itu bisa kita ketahui dari nilai koefisien korelasi. Nah, contoh untuk penelitian hubungan antara kontrol diri dengan perilaku. Lalu hubungan antara kepribadian siswa dengan prestasi belajar. Lalu yang ketiga, hubungan nilai statistik dengan nilai matematika. Lalu ada juga contoh penelitian hubungan antara jenis kelamin dan kinerja dari suatu pekerjaan. Nah, contoh-contoh ini yang kita bisa lihat apakah ada korelasinya positif atau negatif, atau tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
Nah, untuk uji korelasi itu tidak bisa membedakan jenis dari variabelnya. Uji korelasi itu merupakan suatu hubungan. Kalau misalkan analisis korelasi itu suatu analisa yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Jadi, analisis korelasi tersebut tidak mempersoalkan pengaruh antar variabel. Kalau misalkan terjadi multikolinier, dia tidak mampu untuk mengetahui ada multikolinier atau tidak. Untuk uji korelasi tidak dapat membedakan jenis variabel. Analisis signifikansi atau uji korelasi tujuannya untuk menguji hubungan antar variabel. Jadi, untuk menguji hubungan antar variabel tidak menunjukkan hubungan fungsional. Jadi, bukan hubungan sebab akibat. Hanya untuk mengetahui hubungannya itu positif, negatif, erat, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Itu untuk uji korelasi. Lain halnya dengan uji regresi. Uji regresi kita akan bahas setelah materi ini. Nah, pengelompokan nilai uji korelasi. Apabila nilai uji korelasinya itu antara 0 sampai 0,2, maka tingkat keeratannya sangat lemah. Kalau 0,21 sampai 0,4 keeratannya kuat, 0,41 sampai 0,7 keeratannya kuat, 0,7 sampai 0,9 korelasinya sangat kuat, untuk 0,91 sampai 0,99 keeratannya sangat kuat sekali, dan apabila korelasinya itu 1 berarti keeratannya sempurna. Kita bisa menggunakan berbagai macam program untuk korelasi. Untuk SPSS kita kenal dengan korelasi product moment atau kita kenal dengan korelasi Pearson, di sini yang kita pelajari. Lalu ada korelasi Kendall-Tau, korelasi Spearman, tergantung ukuran dan jenis datanya. Jenis datanya itu bisa nominal, ordinal, atau scale. Scale itu masuk interval atau rasio ya. Oke, kalau misalkan berdasarkan datanya, ketika datanya berbentuk scale, maka di sini kita menggunakan uji Pearson. Kalau misalkan datanya berupa ordinal, kita bisa gunakan Kendall-Tau Spearman. Kalau misalkan datanya itu berupa skala, nanti bisa kita gunakan parsial. Untuk data Pearson ini digunakan untuk data yang terdistribusi normal. Seperti yang kita ketahui, untuk menguji distribusi normal kita bisa gunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Tergantung dari jumlah datanya. Kalau kurang dari 50 kita bisa gunakan Shapiro-Wilk. Kalau lebih dari 50 kita bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov. Otomatis tetap kita menggunakan kaidah H0, HA atau H1. Lalu kita gunakan p-value-nya berapa, lalu alfanya berapa, dan kesimpulannya seperti apa. Oke, syarat penting untuk korelasi Pearson adalah asumsi yang mendasari datanya tersebut adalah variabel normal. Kalau misalkan variabelnya datanya tidak normal, kalau normal itu masuk parametrik, kalau tidak normal non parametrik,
Untuk yang tidak normal kita bisa gunakan Spearman. Kalau yang normal kita bisa gunakan Pearson. Untuk korelasi Spearman sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Korelasi product moment atau Pearson itu syaratnya harus terdistribusi normal, digunakan uji normalitas, kita bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov atau kita gunakan Shapiro-Wilk. Ingat, tergantung dari jumlah data yang akan diuji. Untuk korelasi parsial itu kita menguji hubungan antara dua variabel mengendalikan variabel lain yang dianggap mengendalikan. Sebagai contoh, hal ini dimaksudkan agar kedua variabel tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Korelasi parsial menunjukkan hubungan antara variabel dengan mengendalikan variabel yang dianggap mempengaruhi. Jadi, kalau mengendalikan itu menganggap konstan. Hal ini dimaksudkan agar hubungan kedua variabel tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Itu untuk korelasi parsial kita tidak pelajari di sini. Ini untuk mengetahui saja. Lalu untuk korelasi kontingensi digunakan untuk menunjukkan keeratan dua variabel. Skalanya adalah skala nominal. Untuk analisis regresi, kita masuk ke materi selanjutnya. Analisis regresi itu digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik antara dua variabel atau lebih. Nah, untuk analisis regresi kita kenal dengan variabel independen. Kalau misalkan kita punya sumbu X dan sumbu Y di sini, sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini, sumbu X. Sumbu X-nya di sini kita kenal dengan variabel independen. Sedangkan sumbu Y di sini kita kenal dengan variabel dependen. Oleh sebab itu, untuk penulisan pada persamaan biasanya X, Y. Nah, seperti ini. Di mana sumbu X-nya di sini disebut dulu karena merupakan variabel independen, artinya variabel yang mempengaruhi. Nah, hubungan variabel itu bisa dibedakan atas hubungannya positif, hubungannya searah, hubungannya tidak searah atau negatif, dan yang terakhir tidak ada hubungan. Nah, nanti kita bisa melihat hubungan data ini ketika kita mulai masuk ke soal. Kalau misalkan hubungan positif itu artinya apabila terjadi perubahan variabel independen, variabel X-nya akan mempengaruhi dari variabel dependennya secara yang searah. Sebagai contoh, hubungan pengeluaran iklan dalam dan jumlah pengeluaran. Semakin kita banyak mengeluarkan iklan dari suatu produk, maka jumlah pengeluarannya juga spendingnya akan semakin meningkat. Lalu hubungan antara uang jajan seperti kalian dan makan bulanan.
Ketika uang jajan kalian semakin banyak, biasanya makanannya juga bisa semakin aneh-aneh. Lalu kalau misalkan hubungannya dikatakan tidak searah atau negatif, apabila variabel independen X-nya akan mempengaruhi variabel dependennya dengan berlawanan arah. Artinya jika variabel independennya bertambah, maka variabel dependennya akan berkurang. Sebagai contoh, seperti kalau misalkan kalian pengeluaran makan itu pada tanggal muda. Tanggal muda kalian makannya di McD, KFC, Solaria. Tanggal 10 mulai turun ke warung Tegal. Terus setelah itu tanggal 20 itu sudah turun ke nasi kucing. Nah, tanggal 5 makanannya obat mah atau promah seperti itu. Jadi semakin menurun makanannya identik dengan penambahan tanggal pada jumlah bulan tersebut. Ketika nanti bulannya bulan baru, maka akan kembali lagi siklusnya seperti awal. Kalau hubungannya tidak searah, misalkan hubungan usia kendaraan, jadi ini kendaraan baru ya, bukan kendaraan yang kuno. Kalau kendaraan yang kuno semakin tinggi usianya maka semakin mahal harganya. Tetapi ini misalkan kendaraan yang bisa mode lipat, yang pakai kerangka ESAF itu, semakin lama usia kendaraannya maka harganya akan semakin turun. Lalu hubungan harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Ini tidak berlaku untuk barang primer, jadi kebutuhan tersier atau kebutuhan sekunder. Semakin murah harga barangnya maka kebutuhannya akan semakin meningkat. Tapi semakin tinggi harga barangnya maka jumlah yang diminta akan semakin meningkat. Apabila tidak ada hubungan, dua variabel dikatakan tidak punya hubungan ketika tidak berpengaruh. Contoh, konsumsi pangan dengan tingginya gedung itu tidak berpengaruh. Terus setelah itu hubungan antara kucing lewat dengan jumlah uang makan kalian. Nah, itu hubungannya tidak ada hubungan. Kalau dibikin pantun, jaka sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Penggambaran analisis regresi, kalian untuk menggambar analisis regresi kalian bisa menggunakan metode diagram atau scatter diagram, dan kalian bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Untuk diagram scatter kalian bisa menggunakan dengan menggunakan berbagai macam software. Salah satunya nanti kalian bisa gunakan Excel, itu yang mudah. Nah, setelah ditetapkan bahwa ada hubungan logis antara variabel, maka untuk mendukung analisisnya terlebih dahulu menggunakan metode grafik. Grafik yang dipilih adalah diagram pencar atau scatter. Nanti hasil dari titik-titik tertentu dan setiap titik akan memperlihatkan suatu hasil dengan nilai variabel bebas maupun tidak bebas. Ini adalah bentuk diagram scatter. Kalau misalkan hubungannya ke atas, maka hubungannya ini positif.
Kalau misalkan ke atas tapi agak tersebar, garis positif tapi lebih tersebar. Kalau hubungannya ke bawah, hubungannya negatif. Tadi ini contohnya untuk yang variabel yang positif itu biasanya jumlah uang makan dengan pengeluaran kalian. Kalau yang variabel negatif itu hubungan antara tanggal dengan keadaan makan kalian. Lalu kalau yang jaka sembung naik ojek, ini yang tidak ada hubungan. Oke, ini ada salah satu contoh untuk perhitungan. Jadi di sini ada karyawan, hasil produksi dengan skor kecerdasan dalam lusin. Nah, ketika kita lihat dengan diagram produksi di sini, sumbu X-nya yang mempengaruhi atau dependen variabelnya adalah hasil tes kecerdasan. Dan variabel independennya adalah hasil produksi. Jadi sebelum kalian untuk melakukan analisa, kalian tentukan dulu mana variabel bebas dan variabel terikatnya. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Nanti kalian lebih enak pilih yang mana. Nah, lalu kita bisa menggunakan metode jumlah kuadrat kecil untuk regresi. Merupakan suatu alat ukur untuk mengukur ada tidaknya korelasi antar variabelnya. Istilah regresi itu artinya ramalan atau taksiran. Persamaan yang digunakan dalam regresi disebut persamaan regresi. Untuk persamaan regresi, kalian sudah sering menggunakannya pada analisis, yaitu Y sama dengan BX plus A atau AX plus B, sama saja. Di mana A tersebut merupakan intercept atau titik potong garis regresi terhadap sumbu Y. Jadi kalau misalkan ini kita masukkan nilai 0, maka nilai A adalah perpotongan antara sumbu Y-nya, nanti dia memotong di nilai berapa. Lalu B itu adalah merupakan gradien regresi. Karena fungsi gradien berarti merupakan perubahan dari estimasi terhadap sumbu Y terhadap perubahan sumbu X. Sedangkan X karena variabel bebas, kalian bisa masukkan nilai berapapun. Yang penting masuk pada rentang angka dari variabel tersebut. Ini perhitungannya kalau misalnya kalian mau menghitung manual, sehingga didapatkan A sama dengan Y min BX. Kalau misalkan kita keluarkan B-nya, maka Y sama dengan BX plus A. Oke, ini variabel Y-nya, tadi jumlah lusnya yang diproduksi, dan ini adalah skor tesnya. Lalu kita kurangi Y rata-rata, ini kita rata-rata semua, lalu kita kurangi dengan nilai Y yang ada di sini. Nanti hasilnya kita kalikan, kita kuadratkan, dan nantinya didapatkan nilai seperti ini. Nah, lalu jumlah Y di sini 296 dibagi 8. Karena jumlah datanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
jumlah Y di sini dibagi 8, lalu jumlah X, X rata-rata adalah 56. Jadi nanti 56 dikurangi 37 dikurangi untuk Y-nya dikurangi 30. Berarti minus 7. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Nah, sehingga pada persamaan tersebut didapatkan Y sama dengan 1,202 ditambah 5,14X. Kalau ini kita kasih angka 0, maka yang akan bertemu di titik 0, X-nya 0, di sini 1,02. Pembacaan garis regresi, untuk garis regresi ditunjukkan Y sama dengan 2,94 ditambah 0,95, artinya setiap bertambahan 0,95% dia akan meningkatkan sebanyak 1 satuan. Kalau misalkan kalian punya regresi 2,94 plus 0,95, ini tadi kasusnya adalah untuk iklan. Ketika kalian menambah 0,95 kenaikan pengeluaran, maka akan meningkatkan kenaikan sejumlah 1 satuan. Cut. Tiga, 2, 1. Nah, untuk koefisien regresi itu adalah gradien dari nilai B. Ketika nilai B-nya positif, maka hubungannya positif. Ketika B-nya negatif, maka hubungannya negatif. Besar kecilnya variabel X ditentukan besar kecilnya dari koefisien regresi. Koefisien regresi adalah B atau nilai gradien tersebut. Lalu kita kenal dengan istilah koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu tujuannya untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ketika nilai koefisien determinasinya 1, koefisien determinasi itu kita kenal dengan istilah R kuadrat. Jadi nanti kalau ditanya R kuadrat itu apa, jangan dijawab R yang dikuadratkan, tapi jawablah koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu menunjukkan adanya hubungan dari variabel tersebut. Sebagai contoh, ketika nilai R kuadratnya 81, artinya pada perubahan variabel Y 81%, perubahan variabel Y ditentukan oleh variabel X. Sisanya kemana? Sisanya ditentukan oleh hal-hal yang tidak bisa di luar, yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh weton, nah itu tidak bisa kita kendalikan. Untuk analisis korelasi kita bisa mengukur seberapa kuat kedekatan suatu relasi antar variabel. Ketika nilai koefisien korelasi itu antara -1
1 sampai +1. Ketika kita bisa menentukan keeratan korelasi dengan patokan nilai koefisien korelasi. Ketika nilai koefisien korelasinya 0,2 sangat lemah, ketika 0,4 korelasi lemah tapi masih pasti, ketika korelasinya 0,4 sampai 0,7 cukup berarti, ketika 0,7 sampai 0,9 korelasinya sangat kuat, dan ketika 0,9 sampai 1 korelasinya kuat sekali, sama dengan 1 korelasinya sempurna. Untuk koefisien determinasi R kuadrat, untuk koefisien korelasi, koefisien korelasi R saja atau akar dari R kuadrat. Untuk koefisien korelasi kita bisa gunakan koefisien korelasi Pearson, Spearman test, kontingensi, dan koefisien penentu. Ini kalau misalkan memiliki hubungan positif, artinya semakin besar nilai dari variabel bebasnya atau variabel independennya, maka hasil pada variabel Y-nya itu akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika variabelnya berhubungan negatif, semakin besar dari nilai X-nya atau variabel bebasnya, maka nilai dari variabel terikatnya dia akan semakin kecil. Nah, kalau seperti ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ada hubungannya tapi lemah sekali. Nah ini perbedaan regresi dan korelasi. Untuk regresi itu menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Itu untuk analisis regresi. Jadi bisa dicari hubungan sebab akibat. Kalau korelasi namanya korelasi, tidak bisa menunjukkan hubungan sebab akibat, tetapi bisa menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh soal, tingkat kekerasan tablet dengan pelepasan dari obat. Kita gunakan analisis menggunakan Excel. Bagaimana caranya? Kita masuk ke analisis korelasi. Kita blok terlebih dahulu, kita pindahkan dulu datanya. Datanya ini semua diketik nanti. Nah, datanya ini ketik, kita pindahkan dulu. Yang H itu hardness, kekerasan. Yang D adalah disolusi. Bagaimana caranya untuk mengetahui hubungan antara kekerasan dari tablet tersebut dengan uji disolusi? Nah, untuk itu kita masuk ke data analisis. Tapi kalau misalkan di tempat kalian belum keluar data analisisnya, cara mengeluarkannya bisa kalian klik file di sini. Lalu kalian masuk ke option. Setelah masuk ke option, kalian bisa masuk ke add-in. Kalian pilih analisis toolpath dan kalian pilih go.
Setelah itu kalian centang yang atas sendiri analisis toolpath, lalu kalian oke. Ketika instalasinya sudah selesai, kalian klik data, lalu kalian klik data analisis. Nah, di sini kita akan melihat hubungan korelasi. Jadi kita pilih data analisis korelasi, kita klik OK di sini, lalu ini kita klik, kita blok. Setelah kita blok, jangan lupa karena yang pertama itu adalah label uji hardness dengan disolusi. Lalu output ringnya kalian pilih nanti kira-kira munculnya di mana. Misalkan saya taruh di sini datanya. Oke. Nah, dari sini nilai R-nya adalah 0,812551. Terus bagaimana untuk mengetahui R kuadratnya? R kuadrat caranya sama dengan kalian pilih angkanya, kalian klik di sini, lalu kalian kasih caping dan 2. Nah, dari sana R kuadratnya 0,66. Artinya 0,66 kalian lihat di sini. Ketika R kuadratnya 0,66, artinya ada korelasi yang cukup berarti. Atau kalian bisa masukkan kriteria ini. Kalau R kuadratnya itu kurang dari 0,8 itu kuat. Kalau 0,5 sampai 0,8 itu sedang. Kalau R kuadratnya antara 0,2 sampai 0,5 itu lemah. Nah, di sini korelasinya tingkatnya sedang. Nanti untuk ujian kita pilih kuat, sedang, dan lemah. Kalau misalkan skripsi, kalian nanti gunakan korelasi sangat lemah, korelasi lemah pasti, korelasi cukup berarti, korelasi kuat, dan korelasi kuat sekali. Ini untuk memudahkan pada saat ujian. Yang penting kalian sudah bisa menggunakan software Excel. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan saya bosan pakai Excel Pak, saya mau pakai SPSS. Kalau kita menggunakan SPSS, ini sudah saya masukkan data hardness dan data disolusi. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik korelasi, kita pilih bivariat. Lalu datanya tadi yang kita masukkan ada data hardness dan disolusi. Yang kita pilih adalah uji Pearson. Lalu setelah itu kita klik OK di sini. Nah, dari uji korelasinya ternyata didapatkan 0,813. Hasilnya sama dengan pengukuran di Excel. Beda pembulatan. Kalau misalkan saya buat 3 angka di belakang koma 0,813. Oke, mudah bukan untuk melihat uji korelasi Pearson? Untuk selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita menguji uji regresi? Nah, ini tadi jawabannya korelasinya hubungannya tingkatnya sedang. Ini yang sering kalian lakukan, melakukan uji spektra
di mana sumbu X-nya adalah konsentrasi dan sumbu Y-nya adalah absorbansi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nanti bisa kalian masukkan di SPSS maupun Excel. Oke, bagaimana kalau misalkan kita menghitungnya dengan menggunakan Microsoft Excel? Oke, ini saya zoom dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu kalian klik data, data analisis. Karena kita mau menganalisa regresi, kita pilih di sini regression. Lalu kita klik OK. Kita masukkan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya untuk analisa selalu kita kenal dengan istilah tangkap detektor. Sumbu X-nya adalah absorbansi. Lalu kita klik label, kita pilih confidence level, output range-nya misalkan di sini semuanya kita centang kecuali konstan is zero. Ini confidence levelnya 95%, artinya tingkat kesalahan dari kurva kalian adalah 5%. Lalu kalian klik OK. Kalau misalkan mau lihat grafiknya gimana Pak? Kalian blok semuanya. Lalu kalian klik insert scatter. Yang bawah sini kalian klik scatter. Lalu kalian bisa lengkapi sendiri nanti sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini axis title-nya. Nanti bisa kalian pilih sumbu Y-nya ABS dan sumbu X-nya berupa konsentrasi. Lalu bagaimana cara untuk menampilkan betul atau enggak nilai R-nya? Kalian bisa klik di sini. Kalian klik kanan, add trend line. Linear kalian centang kecuali intercept. Lalu kalian bisa pilih di sini. Nah, R-nya 0,999, R kuadratnya 0,98. Dan yang kalian lihat pada uji regresi ini adalah nilai p-value, di mana ketika nilai p-value-nya lebih kecil daripada alfa, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga data tersebut bisa dilanjutkan dan kita bisa membuat persamaan regresinya. Oke, ini kalian tentukan dulu H0-nya. H0 itu apabila nilai B di sini itu 0. Kalau nilai B-nya tidak 0 pasti HA. Karena nilai P value lebih besar daripada alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. HA diterima dengan slope yang signifikan, sehingga ada pernyataan yang kedua, Y sama dengan minus 0,002 ditambah konsentrasi atau C. Itu kalau misalkan kalian menggunakan Microsoft
Excel. Pak, saya bosan pakai Excel. Saya mau pakai SPSS. Bagaimana ketika kita menggunakan SPSS? Kita klik analyze, lalu kita pilih regresi, kita pilih regresi linear. Nah, di sini kalian harus menentukan mana variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yang tidak terikat adalah sumbu X-nya itu konsentrasi, dan yang variabel dari sumbu Y-nya adalah absorbansi. Lalu kalian bisa klik semua untuk kecuali confident intervalnya kalian bisa pilih model fitnya, R square-nya, deskriptifnya. Kalau misalkan ada multico bisa kalian lihat. Lalu kalian klik OK. Nah, di sini kalian bisa melihat persamaannya. Y sama dengan, ini sama dengan tadi hasilnya pada Microsoft Excel. Untuk koefisiennya sig-nya 0,001, sedangkan di Excel tadi sig-nya 0,0007. Ini kalau misalkan kita bulatkan angkanya jadi 0,001, masalah pembulatan saja. Lalu persamaannya Y sama dengan BX 0,24 X minus 0,002. Dari manapun metode yang kalian gunakan akan menghasilkan hasil yang sama. Itu kalau misalkan kita menggunakan kalau kita menggunakan software berupa berupa Microsoft Excel dan dan SPSS. Nah, untuk apabila kalian ingin melihat bagaimana cara menggunakan kalkulator otomatis, kalkulator saintifik, kalian bisa klik link Instagram di bawah ini. Ini hasilnya tadi 0,001. Kesimpulannya H0 HA ketika nilai P value lebih besar daripada alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. 0,007 dengan 0,005 lebih kecil 0,007. Ketika nilai P value-nya lebih kecil daripada nilai alfa, maka yang diterima adalah hipotesanya, bukan H0-nya. Ini perbedaannya apabila kalian menggunakan analisis korelasi. Namanya korelasi hanya untuk melihat adanya hubungan atau tidak adanya hubungan. Kalau misalkan regresi bisa menjelaskan mana variabel bebas, mana variabel terikat. Untuk kedua variabelnya tidak ada perbedaan nilainya, tetapi apabila kita menggunakan untuk regresi itu kita bisa menentukan mana variabel dependen dan variabel independennya. Yang lainnya bisa kalian baca. Oke, terima kasih. Ini kalau misalkan ujinya berupa datanya parametrik, kalian bisa pakai parity test. Parity test itu kalau ada hubungan sebelum dan sesudah,
Kalau misalkan non parametrik, kalian gunakan Wilcoxon rank. Kalau misalkan datanya unpaired test, datanya atau yang tidak berhubungan atau independent test, kalian bisa gunakan uji Mann-Whitney U-test. Kalau misalkan parametrik, kalian gunakan Pearson. Kalau datanya non parametrik, kalian gunakan Spearman. Kalau datanya one way ANOVA, kalian bisa gunakan untuk datanya Kruskal-Wallis. Oke, kesimpulan pada mata kuliah ini, kita bisa menggunakan data uji Pearson dan uji regresi itu apabila datanya adalah data parametrik, dan untuk uji parametrik kita bisa, untuk uji Pearson itu bisa kita lihat hubungannya. Untuk uji regresi kita bisa menentukan mana variabel bebas dan variabel terikatnya. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusi pada perkuliahan.